Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Ini materi terakhir dari sifat koligatif larutan ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu kita bahas sifat koligatif larutan hanya untuk larutan non elektrolit. Mungkin kalian bertanya-tanya, "Bu, kok tumben sih? Contohnya glukosa, contohnya itu ada glikol." Ya karena memang yang kemarin kita bahas itu adalah sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, untuk sifat koligatif larutan elektrolit ini ada tambahan treatment gitu dengan rumus-rumus yang sama tapi ada sedikit tambahan ya. Perbandingan harga sifat koligatif yang terukur dari larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif dari non elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff ya. Ini bedanya nih antara sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non elektrolit. Ini ada perbandingannya ya, ternyata nggak sama gitu. Di dalam konsentrasi yang sama kok ternyata penurunan tekanan uap jenuhnya glukosa sama penurunan tekanan uap jenuhnya NaCl kok beda gitu, karena memang beda. Ternyata ada yang namanya faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini lambangnya adalah I kecil. I kecilnya, I-nya miring ya. Kalau kalian lihat di buku paket kalian, I-nya itu miring. I-nya ini sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan alfa, dimana A adalah nih alfa ya. Alfa ini sama dengan derajat ionisasi elektrolit. Kalau dia elektrolitnya adalah elektrolit kuat atau tidak diketahui di soal, berarti dianggap elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1. Tapi kalau dikasih data derajat ionisasi larutan elektrolit tersebut, berarti masukkan data derajat ionisasi elektrolit yang sudah diketahui di soal. Sedangkan N adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan oleh satu satuan rumus senyawa elektrolit. Ya, misalnya untuk NaCl, N-nya sama dengan 2. Kenapa N-nya 2? Karena nih NaCl ketika terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Jumlah ionnya ada berapa? Ada 2. 1 ion Na+ dan 1 ion Cl-. Tapi kenapa kalau K2SO4 N-nya ada 3? Karena 2K+ ditambah SO4 2-. Ada 2 ion K+ ditambah 1 ion SO4 2-, maka N-nya sama dengan 3. Jadi untuk menentukan nilai N di sini kalian harus membuat dulu reaksi ionisasi. Ya, reaksi ionisasi dari senyawa elektrolit yang dicari. Ya, ini faktor Van Hoff. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ya. Nih untuk rumus-rumusnya ya, sebenarnya sama aja rumusnya, hanya bedanya dikalikan dengan I. Nih kayak delta TB sama dengan KB dikali M dikali I. Delta TF juga sama, KF dikali M dikali I. Terus untuk P-nya juga tekanan osmotik juga M dikali R dikali T dikali I, faktor Van Hoff-nya. Nah, khusus untuk tekanan uap, penambahan jumlah partikel diperhitungkan pada fraksi mol pelarut dan terlarut. Ya, karena kenapa sih kok elektrolit itu akhirnya beda? Karena jumlah partikelnya berbeda. Kalau non elektrolit kan dia tidak terurai ya, jadi nggak ada ion tuh di situ ya. Berarti kalau glukosa semua jumlah sebanyak glukosanya aja, sebanyak jumlah mol glukosanya. Tapi kalau NaCl kan dia terurai nih dalam air, NaCl otomatis terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Berarti di dalam itu bukan hanya mol NaCl tapi ada mol Na ya, mol Na+ dan mol Cl-. Makanya perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff ini. Sedangkan ketika di tekanan uap ya, makanya masuknya adalah di bawah ya, ketika menghitung fraksi molnya. Ini di sini jadi tadinya kan cuma N pelarut ditambah N terlarut, dan terus dikalikan dengan I seperti itu. Ya, nanti coba kalian lihat ya, coba kalian kerjakan soal latihannya bagaimana menghitung rumus untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Gampang sebenarnya, cuma dikalikan dengan I. Yang penting kalian tahu penguraiannya. Jadi ketika senyawa itu diuraikan menghasilkan ion apa dan ion apa, berapa jumlah N-nya, langsung masukkan ke dalam rumus I. Karena rata-rata nilai alfanya sama dengan 1 karena elektrolit kuat. Oke, yang terakhir ini materi sifat koligatif larutan adalah penggunaan sifat koligatif larutan. Ya, sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan dan industri. Ini lumayan banyak
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata itu penerapan sifat koligatif larutan ya. Kita lihat. Yang pertama, membuat campuran pendingin. Ya, kayak kalau misalnya kita mau ngebekuin es puter, kalau kalian tahu es puter itu dia dibekukannya menggunakan garam. Kenapa menggunakan garam? Karena ketika esnya dikasih garam, dia lebih lama gitu membekunya. Tuh, karena mengalami penurunan titik beku kan. Jadi campuran pendinginnya ini lebih dingin. Lalu membuat cairan anti beku, ini biasanya untuk air radiator di mobil-mobil di negara yang mengalami 4 musim. Ketika musim salju atau musim dingin itu dimasukkan lagi cairan anti beku supaya cairan radiatornya tidak beku di dalam mobil. Lalu sama nih, ini juga di negara 4 musim, ini pencairan salju di jalan raya. Jadi kalau kalian nonton film-film Hollywood itu biasanya kalau musim salju itu dikasih garam dulu tuh, saljunya baru diangkat. Nah, itu pencair salju. Lalu untuk menentukan massa molekul relatif, banyak banget soal-soal sifat koligatif larutan yang menanyakan berapakah MR senyawa tersebut. Nah, itu digunakan, makanya salah satu sifat koligatif ini adalah salah satu penggunaannya untuk menentukan massa molekul relatif suatu senyawa. Lalu bisa juga untuk membuat cairan infus ya, sama desalinasi air laut atau osmosis balik. Ini semua kita menggunakan sifat koligatif larutan. Kenapa begitu? Nah, kayak cairan infus dipakainya di mana, Bu? Di tekanan osmotik. Ya, isotonik itu memiliki tekanan osmotik yang sama gitu. Berarti larutan-larutan isotonik itu memiliki tekanan osmotik yang sama dengan larutan yang ada dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kenapa kita perlu kita perlu larutan isotonik biasanya kalau habis olahraga atau habis jalan jauh gitu kan, yang melakukan aktivitas berat. Nah, itu dia penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi sifat koligatif larutan selesai sampai di sini. Silahkan lanjutkan ini ya, mengerjakan latihan soalnya. Kalau ada yang tidak mengerti seperti biasa silahkan tanya di Google Classroom. Lalu kalian siap-siap untuk kuis. Kita nanti kuis sifat koligatif larutan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.